Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Fida dengan NIM 2204001-005. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf, yaitu dengan saya mengambil judul Manajemen Pengelolaan Planning Organizing, yaitu pola penajaman fundraising wakaf uang pada studi kasus Yatim Mandiri Cawang Kudus. Adapun sejarah berdirinya Yatim Mandiri, Yatim Mandiri yang berdiri pada tanggal 31 Maret 1994 menggunakan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh, yaitu bisa disingkat juga dengan YP3IS. Lahir dari sebuah ide beberapa aktivitas yang peduli terhadap kondisi panti asuhan di Surabaya. Mereka adalah Dr. Andes Hasan Satsili, Syahid Has, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat yang ingin menyatukan panti asuhan yatim di Surabaya. Setelah mengalami perjalanan panjang selama 14 tahun sejak berdirinya, berbagai catatan perjalanan telah terhimpun, baik yang berkaitan dengan legalitas maupun operasional kesehariannya. Di antaranya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan Batas Toleransi penyesuaian adalah tahun 2005. Sehingga demi kepentingan publik, yayasan harus melakukan pendaftaran ke Kemenkumham pusat di Jakarta. Ternyata Kemenkumham menolak karena nama YP3IS terlalu panjang, kurang bisa memberikan fungsi branding yang marketable dalam pengembangan publikasi lembaga ke masyarakat. Maka dengan dorongan masyarakat dan hasil analisa internal, diubahlah menjadi nama yang sederhana dan syarat dengan makna, yaitu Yayasan Yatim Mandiri dengan akronim Yatim Mandiri. Yatim Mandiri adalah lembaga amil zakat nasional yang telah memiliki legalitas melalui aspek legal formal. Adapun sub program yang dibentuk Yatim Mandiri untuk merealisasikan dana zakat, infak sedekah dan wakaf. Yang pertama ada wakaf produktif, pesantren kemandirian. Yang pertama ada program pendidikan terbagi antara Bestari atau beasiswa Yatim Mandiri. Bestari merupakan bantuan biaya pendidikan untuk yatim duafa tingkat SD SMA se-Indonesia. Yang kedua ada Rumah Kemandirian atau RK. Rumah Kemandirian adalah program pemberdayaan anak yatim dalam bidang pendidikan. Yang ketiga ada Sanggar Jenius. Sanggar Jenius adalah program pembinaan yatim duafa dalam bidang akademik, khususnya matematika dan akhlak. Yang keempat ada Duta Guru. Duta Guru adalah program pembinaan yatim duafa dalam bidang Al-Quran dan Diniyah yang didampingi oleh ustaz dan ustazah pilihan. Yang kelima ada Plus, yaitu pembinaan lulus ujian sekolah. Yang keenam ada ASA atau alat sekolah. Alat sekolah merupakan sebuah program bantuan untuk anak-anak yatim duafa berupa alat-alat sekolah seperti buku tulis, tas sekolah, alat tulis, dan lainnya. Yang ketujuh ada Supercamp. Supercamp merupakan bentuk kegiatan untuk membentuk karakteristik kemandirian anak-anak yatim duafa. Yang kedua ada program kesehatan. Terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama layanan kesehatan keliling. Program layanan kesehatan keliling merupakan bentuk kegiatan layanan kesehatan kepada anak-anak yatim duafa di berbagai tempat domisili mereka. Yang kedua ada klinik RSM. Klinik RSM merupakan salah satu bentuk program kesehatan yatim mandiri untuk melayani masyarakat sekitar, utamanya anak yatim duafa. Yang ketiga ada gizi. Selain memberikan layanan medis dasar, yatim mandiri juga memberikan suplemen tambahan guna meningkatkan gizi anak. Selanjutnya ada SGQ, Super Gizi Kurban, merupakan program optimalisasi kurban. SGQ adalah upaya mengelola kurban menjadi sosis dan kornet. Selanjutnya ada program pemberdayaan ekonomi. Bunda Mandiri Sejahtera atau disingkat dengan BISA adalah usaha dari yatim mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim. Yang kelima ada program Ramadan. Program ini merupakan program yang pasti digulirkan setiap tahunnya di bulan Ramadan oleh yatim mandiri. Untuk anak-anak yatim duafa, adapun programnya yaitu buka puasa bersama, bercahaya atau berbagi ceria di hari raya, berbagi Al-Quran, dan bina lingkungan. Selanjutnya ada Mandiri Entrepreneur Center atau disingkat dengan MEC. Adalah program diklat beasiswa bagi anak yatim lulusan SMA atau sederajat. Yang ketujuh ada Insan Cendekia Mandiri Boarding School.
atau disingkat dengan ICMBS adalah program pendidikan beasiswa untuk anak yatim tingkat SMP dan SMA. Yang kedelapan adalah STAINIM, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri. Itu program pendidikan S1 untuk anak yatim purna asuh. Secara garis besar, Yatim Mandiri Kudus telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Adapun uraiannya yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi paling mendasar dalam manajemen. Langkah awal sebagai penentu jalan kegiatan dalam sebuah organisasi. Dalam menentukan perencanaan terdapat sebuah pertanyaan-pertanyaan pokok atau basic question, yaitu what, why, where, when, who, and how. Disingkat 5W tambah 1H, yang dapat membantu dalam membuat indikator perencanaan. Yatim Mandiri Kudus mengadopsi cara tersebut dalam manajemen fundraising wakaf uang. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengelompokkan orang dan memberikan tugas misi. Dengan adanya pengorganisasian memungkinkan untuk sumber daya insani nasir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Pola perintah dan wewenang di Yatim Mandiri dilaksanakan dengan pola strukturisasi top down, sehingga dalam ruang lingkup fundraising pemberian wewenang dan pengambilan keputusan dilaksanakan oleh ketua cabang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.